lagi di channel YouTube aku, Citra Asriani. Kali ini aku akan membahas tentang public speaking. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu ya, apa sih public speaking itu? Terus nanti aku akan kasih tahu tips-tips biar lancar dalam public speaking. Oke, langsung saja ke pembahasannya dan tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Public speaking ini adalah seni berbicara depan umum dengan menggunakan teknik persuasi, sehingga orang-orang yang mendengarkannya akan tertarik untuk merubah perilakunya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyampai pesan. Nah, public speaking ini juga bisa disebut sebagai skill karena semua orang bisa berbicara depan umum, namun tidak semua orang menarik untuk didengar. Berbicara di depan umum atau public speaking merupakan salah satu hal yang ditakuti oleh sebagian orang. Namun, ketakutan tersebut bukan hal yang aneh karena pasalnya ketika kita sedang melakukan kegiatan tersebut, kita diharuskan untuk berdiri sendirian di hadapan banyak orang yang memfokuskan pandangan dan perhatiannya kepada kita. Alhasil, ini membuat kita merasa tidak boleh melakukan kesalahan. Dan pada akhirnya membuat kita menjadi tegang dan nervous. Nah, ada tips lancar public speaking. Yang pertama, kuasai materi. Sebelum teman-teman berbicara di depan umum, maka teman-teman harus mempersiapkan dulu materi dan kuasai materinya tersebut. Dan ingat, jangan menghafal materi, tapi kuasai materi. Karena jika menghafal, bisa jadi nanti kita lupa atau menjadi gugup, sedangkan kalau misalnya udah dikuasai, udah hafal di luar kepala, kita akan lancar dalam berbicara dan akan lebih percaya diri. Nah, tips yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, jika kita menggunakan bahasa asing atau bahasa yang sulit dipahami, mungkin pesan yang kita sampaikan akan sulit untuk diterima oleh para pendengar. Nah, juga kita harus mengerti atau memperhatikan audiens. Jika audiensnya anak-anak, mungkin kita menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak-anak. Dan jika kita berbicara atau audiensnya orang tua, maka kita menggunakan bahasa yang umum. Jangan menggunakan bahasa asing seperti misalnya social distancing. Kan pasti kakek nenek kita ada yang gak tahu apa sih social distancing itu. Nah, kita ubah menjadi jaga jarak gitu. Tips yang ketiga adalah berlatih berbicara di depan cermin. Agar kita dapat memberikan penampilan terbaik saat kita berbicara di depan umum, maka sebelumnya kita harus berlatih dulu berbicara di depan cermin. Karena hal tersebut bisa meningkatkan percaya diri kita dan juga kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan kita saat kita berbicara. Yang keempat adalah senam bibir. Hal ini dilakukan agar berbicara kita lebih lancar dan lebih terbiasa. Hal ini bisa dilakukan dengan mengucapkan A, I, U, E, O atau juga bisa dengan menggerakkan bibir ke atas, ke bawah, ke samping. Gimana adalah menggunakan seni dalam berbicara. Maksudnya adalah kita tahu kapan kita menggunakan nada tinggi, kapan kita menggunakan nada rendah, dan menggunakan nada datar. Dari situ pembicaraan kita akan lebih menarik karena tidak monoton gitu. Jadi ada tingginya, ada rendahnya, atau kalau misalnya harus datar ya datar gitu. Nah, ada juga hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan berbicara. Yang pertama adalah berani. Sebelum kita akan berbicara di depan umum, kita harus memberanikan diri terlebih dahulu supaya kita nggak malu, gugup, ataupun misalnya grogi dan lainnya. Karena segala sesuatu itu kan tergantung dengan niat. Seperti halnya kita melakukan sesuatu, sama halnya dengan tampil berani berbicara di depan umum. Terutama bagi teman-teman yang sama sekali belum pernah tampil di depan umum, sangat dibutuhkan niat yang bulat, juga keberanian yang gigih. Dan yang kedua adalah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari materi, atau kita udah mempersiapkan atau memahami teknik-tekniknya,
lalu udah mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Buat teman-teman yang masih belum berani dan belum percaya diri untuk tampil di depan umum atau berbicara di depan umum, tetap semangat terus belajar karena lancar berbicara itu tidak instan ya teman-teman. Diperlukan proses dan harus banyak berlatih. Nah, jika kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk melakukannya dan terasa lebih menyenangkan. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari aku, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.